Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Dani. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat Entity Relationship Diagram atau ERD untuk sebuah aplikasi sistem pengelolaan spare part bengkel motor. Nah, saya akan membuatnya di website Draw.io ya. Nah, tapi sebelum saya mulai menjelaskan, saya akan beritahukan kalian dulu gambarannya seperti apa yang akan kita buat. Nah, jadi di sini total ada 8 entitas ya, serta masing-masing entitasnya. Kemudian ada relasi tiap-tiap entitasnya. Nah, di sini saya sudah membuat diagram relasi entitas sederhana gitu ya. Tapi tentunya ini dia sangat sederhana. Jadi, nah kalian bisa pause dulu videonya untuk kalian screenshot atau kalian catat gitu. Nah, itu yang akan kita jadikan sebagai acuan tepat untuk membuat ERD-nya nanti. Oke, jika sudah, kita bisa lanjutkan ke cara membuatnya. Oke, jadi sini saya sudah masuk ke dalam website draw.io-nya. Nah, karena kita akan membuat ERD atau Entity Relationship Diagram, maka tentunya kita akan butuhkan ini ya, Entity Relation. Di sini menunya. Nah, nanti kita akan namakan ini tabel ini. Kita atur. Nah, ini adalah tabel entitasnya. Nah, entitas pertama yang kita buatkan tabelnya itu adalah spare part dulu ya. Ini beri nama spare part. Dan atribut pertama yang sebagai primary key itu adalah ID spare part. Dan atribut kedua itu nama. Ketiga adalah kode spare part dan stok. Oke, lalu bagaimana cara untuk menambahkan baris untuk jadikan sebagai tempat atribut yang seterusnya? Itu gampang caranya. Itu pertama klik ini dulu. Nah, kalau sudah seperti ini klik kolomnya, sekarang ya klik Ctrl dan Enter. Oke, seperti itu caranya. Sederhana saja. Jadi total ada 3 atribut lagi. Tambah 1 lagi. Dan sekarang atribut selanjutnya ada. Kemudian ada stok minimal. Oke, sudah. Untuk yang spare part sudah. Selanjutnya itu adalah entitas admin ya. Sama caranya, tinggal klik tabel ini saja. Oke, admin. Atribut yang menjadi primary key itu adalah ID admin ya. Selanjutnya adalah nama. Dan user. Nah, ini kita kelebihan baris ya. Nah, untuk menghapusnya gampang saja. Dan ini nah, seperti itu. Saya ulangi lagi. Ini pertama klik dulu barisnya, kemudian agak sedikit ke tengah sini ya, ke pinggir, tapi saat masih icon kursornya seperti ini, bukan seperti ini. Ini klik. Nah, oke, seperti itu. Jadi sudah semua baris terblok. Sekarang tinggal klik delete. Nah, udah seperti itu. Nah, kita fokus ini dulu ya, bikin tabel untuk entitas dulu. Nanti untuk relasinya belakangan. Selanjutnya itu adalah mekanik. Nah, karena mekanik ini pas gitu atributnya hanya jumlah 3 gitu. Nah, kita bisa gunakan ini ya, punyanya tabel admin nih. Kita copy saja, terus di sini. Nah, seperti itu. Kita langsung ganti di mekanik. Jadi ID mekanik, kita memiliki, kemudian nama di sini, atributnya adalah nomor HP. Oke, sudah jadi. Nah, selanjutnya adalah ini form pembelian.
Oke, form pembelian ini lumayan banyak atributnya, jadi kita bisa gunakan ini ya, tabel spare part. Kita copy kemudian paste di sini. Kita ubah jadi form pembelian, form underscore yang di sini di pembelian. Yang di sini di score admin. Nah, di sini ID admin ini adalah sebagai foreign key-nya. Nah, jadi untuk itu kita isi di sini FK. Ini formatnya belum tebal ya, jadi kita bisa di sini opsinya di bold ya, bold. Oke. Selanjutnya itu adalah ID spare part sebagai foreign key juga. Ini sama, harus diketik dulu ya. Nah, setelah di blok baru kemudian di bold. Jadi selanjutnya itulah TGL atau tanggal gitu ya, tanggal form pembelian yang dibikin, kemudian jumlah spare part yang dibeli, kemudian selanjutnya adalah total harga spare part yang dibeli. Oke, ini sudah jadi untuk entitas form pembelian. Selanjutnya itulah entitas gudang gitu ya. Entitas gudang ini hanya terdiri dari 3 atribut. Kita bisa pakai ini tabelnya mekanik. Kita paste di sini. Kita barusan copy ini ya, tabel mekanik itu. Kita ganti saja isinya jadi gudang gitu. Yang di sini ya di gudang. Ini nama tetap masih sama juga, nama gudang. Nah, selanjutnya ini jadi lokasi. Oke, sudah. Selanjutnya itu adalah entitas form permintaan ya. Kita bisa kayak tabelnya si spare part lagi nih. Kita copy kemudian paste di sini. Ya, kita copy dan paste saja biar nggak capek-capek lagi nambahin dan edit tabelnya satu-satu. Ini namanya adalah form underscore permintaan. Ya, seperti ini. Dan di sini ID permintaan. Oke, selanjutnya itu adalah ID mekanik. Kenapa di sini ada ID mekanik? Nanti saya akan jelaskan. Oke. Sini fungsinya sebagai foreign key. Di blok dulu, kemudian bold ya untuk ditebalkan. Jadinya itu adalah TGL, tanggal form permintaan yang bikin, kemudian jumlah. Ini masih jumlah spare part yang diminta. Selanjutnya itu adalah status. Nah, ini tidak diperlukan. Hapus dulu. Oke. Oke, untuk yang form permintaan sudah. Nah, selanjutnya itu adalah surat pengeluaran. Nah, kita bisa pakai lagi tabelnya si spare part. Tuh. Kita tinggal paste aja di sini. Nah, ini jadi surat pengeluaran. Ini jadi ID pengeluaran. Ini jadi ada ID admin di sini. Dan ID permintaan. Selanjutnya itu adalah TGL.
kita hapus dulu. Ini udah hapus, ada foreign key nya belum diatur. Ini berfungsi sebagai foreign key. Ini enggak foreign key. Oke, sudah. Selanjutnya yang terakhir adalah nota barang masuk ya. Sini kita paste lagi, tunggu spare part. Ini nota barang masuk. Ini ganti jadi ID nota ya, untuk atribut primary key-nya. Kemudian di sini adalah ID underscore pembelian sebagai foreign key-nya. Dengan lupa ini, maafkan dulu dan tebalkan. Selanjutnya itu adalah TGL, kemudian jumlah setnya, jumlah barang yang masuk, kemudian adalah supplier. Ini bisa dihapus. Oke, sudah jadi seperti ini dia. Total ada 8. Selanjutnya saya akan membuatkan ininya, relasinya gitu. Nah, untuk relasinya itu kalian bisa scroll sini ke bawah. Nah, kalian pilih ini ya, one to many. Ntar saya carikan dulu kan. Nah, ini dia yang one to many. Oke, di sini langsung muncul dia. Nah, sesuai seperti diagram relasi entitas yang saya berikan di awal tadi, itu kalian bisa contoh itu ya. Nah, jadi kita sambungkan itu antara spare part dengan form pembelian. Nah, caranya ini sudah saya tambahkan. Ini kalian tinggal geser ininya ke mana saja, terserah, tidak akan masalah. Kayak di sini ya, tengah-tengah. Kemudian ini ujungnya yang sifatnya many gitu, taruh di sini. Ya, bisa di mana-mana sih bisa sebenarnya. Nah, ini terlalu lurus ya. Nah, untuk mengaturnya ini kalian bisa klik garisnya dulu. Nah, kemudian di bagian sini nih, opsinya kalian bisa pilih ini ya, yang zigzag ini. Nah, seperti itu. Kemudian nih kalian atur di masing-masing titik, masing-masing sisi garis ini ada titik nih, kalian klik ini kemudian geser. Nah, ya biar rapi gitu. Sesuai dengan diagram relasi entitas yang saya berikan sebelumnya, itu di sini kalian tambahkan teksnya, itu adalah dibeli. Dibeli. Ini maksudnya adalah satu spare part itu, ini one bisa dibeli melalui banyak form pembelian gitu. Nah, ini kurang besar ya tulisan dibelinya. Ini ya, sudah. Kalian bisa besarkan ini, klik 2 kali maksudnya untuk di blok tulisannya. Kemudian nah, ini udah masuk pengeditan teks nih 11 pixel ya, ini agak kecil jadi kita tambahkan 1 pixel biar seimbang gitu sama kayak isi tabelnya. Oke, sudah jadi. Nah, kemudian selanjutnya spare part ini juga ini relasi dengan surat pengeluaran. Nah, lagi kita tambahkan ini ya, lagi relasinya untuk ini ujung one-nya ini kita taruh di sini. Sini. Oh ya, saya menemukan masalahnya itu belum zigzag. Nah, oke. Ini ujungnya disambungkan ke sini ya.
Oke, udah seperti itu. Nah, ujung satunya lagi disambungkan ke surat pengeluaran. Sudah seperti itu. Nah, ini belum digeser dulu. Nah, oke. Selanjutnya itu namakan relasinya. Itu adalah relasinya spare part ini dikeluarkan oleh banyak surat pengeluaran gitu ya. Itu spare part dikeluarkan oleh banyak surat pengeluaran. Ini besarkan dulu teksnya. Ini itu tambahkan teks dikeluarkan. Oke. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita ini spare part ini juga punya relasi dengan form permintaan gitu ya. Jadi lagi kita tambahkan relasinya. Ini bisa disambungkan ke sampingnya karena hanya bisa disambung, ada opsi cuma nyambungkan di samping. Dan ini dibikin zigzag ya, sebentar. Oke, bikin zigzag. Nah, ini bisa disambungkan ke atasnya. Kan? Oke, nah relasi antara spare part dengan surat permintaan ini adalah itu diminta ya. Jadi satu spare part itu bisa diminta itu melalui banyak form permintaan gitu. Kembangkan teks besarkan dulu karena diminta. Oke, relasi antara spare part dengan form permintaan dengan surat pengeluaran dengan form pembelian ini sudah selesai. Nah, selanjutnya itu adalah relasi antara admin dengan ini ya, form pembelian dulu. Ini tambahkan dulu. Jangan lupa ini bikin jadi zigzag atau ortogonal di sini kan di pilihannya. Ini di ujung awalnya taruh di sini, kemudian ujung satunya ditaruh di sini. Asal. Nah, seperti itu. Balik. Ujung ininya saat balik. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan teks. Relasi antara admin dengan form pembeliannya adalah admin membuat form pembelian ya untuk membeli spare partnya. Selanjutnya admin ini membuat surat pengeluaran. Ini dia kesini. Nah, caranya kita sama saja, tambahkan ini ya, ujung yang one ini. Belum dibikin jadi zigzag. Sebenarnya terserah kalian saja ya, mau bikin jadi ortogonal atau ikutin yang bawaannya gitu ya, terserah saja. Tapi saya biar rapi ya pakai yang ortogonal saja gitu. Nah, kalian geser sampai ke sini. Ya, oke, ini geser sini. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, tapi ini garisnya bentrok ya, jadi agak bingung nanti saat melihatnya. Nah, untuk itu kita akan tentukan dulu mana yang akan jadi garis yang di atas gitu. Oke, jadi kita jadikan inilah ya sebagai garis relasi yang di atas gitu, di atas ini maksudnya, di atas antara spare part dengan form pembelian. Nah, ini kita jadikan di atas. Nah, selanjutnya ini di opsi style nih kalian geser ke bawah. Nah, di sini ada line jumps atau lompatan garis ya. Sini kan masih none ini. Coba kita klik arc. Nah, jadinya seperti ini. Ada lekukan gitu, bengkokan gitu ya. Jadi ini biar kelihatan nanti bahwa admin ini ya relasinya ke surat pengeluaran ini gitu, bukan ke form pembelian, apalagi ke spare part gitu.
tapi ini terlalu kecil ya, jadi kurang jelas. Jadi kalian bisa tambahkan ini, klik saja ini. Saya lebih suka 10 ya, itu ini karena 10 saja sudah cukup nih. Tuh kelihatan banget ya, lompatin garis ini ya antara spare part dengan form pembelian. Oke, nah sudah seperti itu. Nah kemudian selanjutnya ini ya, form permintaan ini berrelasi dengan surat pengeluaran. Oke, saya akan buatkan, tambahkan ini yang bagian ini, ujung one ini disambungkan ke sini, kemudian ujung satunya di sini antara surat pengeluaran ya. Ini lupa ini di ortogonal. Oke, seperti ini. Nah, relasi antara form permintaan dengan surat pengeluaran ini adalah, jadi form permintaan ini dirujuk oleh banyak surat pengeluaran gitu ya. Ini ditambahkan teks dan besarkan, jadi dirujuk. Oke, nah karena relasinya dirujuk, makanya di surat pengeluaran ini ada atribut ID permintaan gitu ya. Ini ID permintaan ini primary key miliknya si form permintaan gitu. Oke, sudah. Nah selanjutnya itulah si ini mekanik yang belum. Jadi mekanik ini relasinya itu dengan entitas form permintaan. Tambahkan konektornya di sini saja, dan di sini ya, jadi ortogonal. Oke, ini tambahkan teks. Jadi ini ya, membuat. Oke, karena mekanik lah yang membuat form permintaan, makanya di tabel form permintaannya ada atribut ID mekanik. Oke, selanjutnya itu adalah ini ya, yang belum, antara form permintaan dengan nota barang masuk. Bikin, tambahkan dulu konektornya. Nah ini disambungkan ke sini saja, bisa. Dengan ujung satunya disambungkan ke sini. Oke, kemudian ditambahkan teks. Setelah menghasilkan, itu besarkan dulu. Oke. Menghasilkan. Nah sekarang yang terakhir itu relasi antara nota barang masuk dengan gudang. Nah, jadi relasinya itu adalah ini, gudang menerima nota barang masuk. Di sini sambung ke sini dulu ya. Yang ujung satunya ke sini. Nah oke. Ini sedikit biar kelihatan. Lalu tambahkan teks, besarkan nama dari. Oke, sudah jadi seperti ini ya. Kalian bisa atur atau rapikan sesuka hati kalian. Nah, karena ini memang belum terlalu rapi, tapi karena nanti kalau saya rapikan sendiri nanti bakal lama durasi videonya, jadi saya cukupkan sampai sini saja ya. Yang penting kalian paham dulu lah cara menambahkan tabel, kemudian menambahkan relasinya, menambahkan teks, menghapus baris, menambahkan baris, dan seterusnya. Oke, ada yang terlupa ini antara admin dengan surat pengeluaran. Jadi admin ini relasinya itulah membuat surat pengeluaran ya. Besarkan dulu. Oke, sini membuat. Nah, oke, sip. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan atau kurangan bisa di
koreksi di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Saya Dani. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.